Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna nabiyyana wa rasulana wa habibana Muhammadan an-nabiyur rasulus shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa man ihtada bi yadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'aluka Allahumma al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Kama nas'aluhu ilman nafi'an wa rizqan wasi'an mubarakan halalan thayyiban wa imanan shadiqan wa amalan salihan maqbula wa tijaratan lan tabur ya alima ma fis sudur akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin akramakumullah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah mempersembahkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doakan kepada mereka telah mendahului kita, khususnya keluarga jamaah kajian ya Al-Hidayah ini ya. Yang terakhir Pak Zainal, siapa Pak namanya? Zainul ya, Zainul Arifin, yang katanya yang selalu membaca terjemahan itu Pak ya. Masya Allah, ternyata mendahului kita, tidak sakit Pak ya. Ya, ternyata itulah ajal itu bisa datang tiap saat. Ya, semoga mereka semua ya dikarunia Allah SWT husnul khatimah, diampuni segala dosanya dan diberikan segala amal ibadahnya dan ditempatkan di surganya. Kita yang masih diberi kesehatan, kesempatan ya, saya ingin mengingatkan saja satu ayat di dalam surat Al-Hasyr itu. Al-Hasyr itu surat nomor 59, ayatnya 19. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah. Orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Biasanya perintah takwa itu diikuti dengan salah satu wujud bentuk takwa. 18. Apa? Ayat 18 ya. Ya. Berikutnya wal tangdur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah kalian itu meskipun sudah bertakwa, wujud takwa itu hendaklah selalu tangzur itu tidak sedang melihat tapi mencermati, memperhatikan, bahkan memperhitungkan. Ma qaddamat lighad, apa yang sudah kita lakukan kemarin dulu dan selanjutnya. Apa yang sudah kita lakukan itu yang bisa menambah bekal untuk hari esok. Esok, besok pagi, besok lusa dan selanjutnya sampai hari kiamat. Jadi dengan kata lain,
bahwa salah satu wujud takwa itu hendaklah kita selalu menghisap segala apa yang telah kita lakukan dan memperhitungkan apa manfaat yang kita untuk hari esok, lusa dan sampai untuk hari kiamat itu. Ya. Kita sudah mungkin ada 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Adalah kita kalau Umar bin Khattab mengatakan hasibu qabla an tuhasabu. Hitung-hitunglah dirimu sebelum kamu nanti dihitung oleh Allah. Bahasa banknya auditlah dirimu. Ya. Sebelum terlambat nanti diaudit oleh Allah. Ya. Wazinu qabla an tuzanu. Timbang-timbanglah amal perbuatmu yang sudah lalu. Nah. Dan sisanya berapa kira-kira begitu. Ya, kalau rata usia umat Muhammad itu 60-an 70-an tahun, sekarang sudah berapa kira-kira? Ya. Padahal kata Rasulullah, wa aqalhum man yajuzu dzalik. Sebagian kecil aja yang lewat 70 itu. Yang lewat sebagian kecil. Itu 70-an lebih kecil, 80-an lebih kecil, 90-an lebih kecil. Apalagi 100 sudah manusia antik barangkali. Ya. Nah, sehingga sekarang tinggal sisa-sisa. Ya. Kita ini termasuk yang sisa-sisa. Ya. Sisa-sisa kita buat lebih produktif dari yang lalu. Di antara yang memproduktifkan amal kita itu apa kira-kira? Ya banyak oleh Allah ya. Misalnya kalau sholat dibuat berjamaah itu ya. Berjamaah ya. Kemudian dia yang melipat gandakan juga langkah menuju majelis ilmu. Ya. Majelis ilmu itu jihad fisabilillah. Dan ada juga nasihat kepada Abu Dzar. Hai Abu Dzar, kau tinggalkan rumah kok untuk menambah ilmu. Hanya satu kata saja itu lebih utama dari sholat sunat 100 rakaat. Apalagi satu cabang ilmu lebih afdal daripada sholat sunat 1000 rakaat. Ya, itu diantara saja contoh-contoh yang produktif. Juga amal-amal ya, amal jariah ya, amal apapun. Ya. Nah, semoga tadi yang terdekat itu Pak Zainal Arifin tadi ya, yang sudah menyelesaikan ketetapan Allah sudah sampai ajalnya tadi ya, semoga Allah berkenan memperhitungkan semua umurnya bernilai ibadah dan termasuk tolabul ilmi tadi, dan semoga kita bisa istiqomah ini ya. Amin ya rabbal alamin ya. Kita kembali kepada kajian kita masih di surat Al-An'am ya. Sampai ayat berapa yang terakhir? 14. Oh, 134 ya. 134 ya. Apa? 136. Yang terakhir 136 ya. Nah, iya. Sekarang 137. Oh 135 ya, kok mundur malah ya. Ya. Baik kalau gitu saya undur lagi 134 ya mulainya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin. Monggo. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti datang, dan kamu sekali-kali tidak dapat menolaknya. Wah, ini kok pas dengan tadi itu ya. Nyambungnya itu kok pas ya. Segala apa yang dijanji Allah itu pasti akan datang, akan terjadi. Termasuk tadi ajal tadi pasti terjadi. Ya. Namun teman ajal itu, kalau memahami ajal itu saya ya, itu tidak dalam bentuk perhitungan tahun, bulan, hari, jam. Ya. Misalnya 65 tahun, sekian bulan, sekian hari, sekian jam, sekian menit, tidak. Yang penting ajal ibaratnya kita diberi minuman, sak gelas, gelasnya sama semua, gelasnya sama semua, ini bentuk ini semua misalnya. Saya lupa ini tadi sudah Asyura apa belum nih tadi? Muharram tanggal 10 atau tanggal 9 hari ini? 9. Asyuranya baru besok ya. Oh ya, pas Senin pisan ya. Ya. Jadi kalau kita ajukan itu soal apa siam itu dapat Seninnya, dapat Asyuranya, dapat Ayyamul Bid enggak ya? Belum ya. Belum ya. Alhamdulillah. Apa di antara fadilah Asyura itu? Ya, mampu dosa setahun yang lalu, Masya Allah. Ya, ya. Riwayat atau sejarahnya Asyura itu apa? Pernah mendengar kira-kira? Ini orang Yahudi itu membesarkan ini juga. Apa? Ya. Tidak itu sehari sebelumnya atau satu hari yang sama ya Allah alam ya, mungkin selisih jam aja. Ya. Itu tamat riwayatnya Fir'aun. Ya. Jadi musuh utama Nabi Musa dan Bani Israel itu ya, yang selalu berusaha untuk menyelamatkan dirinya ya, ya, dengan upaya yang luar biasa, yaitu apa? Membuat perpu. Perpu itu apa? Peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Ya, kalau sini ya perpu ya. Perpunya apa? Perpunya setiap bayi yang lahir, bayi laki lahir dari Bani Israel harus dihabisi, harus dibunuh. Harus dibunuh. Karena apa itu? Karena apa? Ya. Karena mimpinya Fir'aun. Mimpinya Fir'aun itu gimana mimpinya itu? Mimpi ada api yang menyala dari Baitul Maqdis sana ya. Sekarang dari Yerusalem, menurut orang Barat padahal asalnya Darussalam jadi Yerusalem. Ya. Api menyala, terus menyebar ke selatan lewat Jazirah Sinai sampai Mesir. Nah, Mesir ikut terbakar dan di sanalah tahta kerajaannya Fir'aun itu. Diundang ahli nujum Mesir kerahkan. Ternyata sepakat itu ada tanda akan ada kelahiran seorang bayi dari Bani Israel yang di tangan dia inilah Fir'aun
dengan segala kekuasaannya akan binasa. Penyebabnya adalah itu. Maka dia membuat antisipasi. Antisipasinya apa? Perpu tadi. Ya kalau gitu sejak saat itu bayi laki Bani Israel harus dibunuh. Bunuh itu, ternyata ibunya Nabi Musa lagi mengandung itu. Sehingga ketika akan melahirkan tentu khawatir. Jangan-jangan anakku lanang itu kira begitu sama gitu ya. Jangan-jangan anak laki. Ternyata lahir laki bener. Laki bener. Setelah laki bener apa yang terjadi? Apa? Oh, nanti dulu ya. Dapat apa dulu ibu itu? Ibunya Nabi Musa dapat ilham fitri namanya itu. Tapi bahasa Al-Qur'an wahyu. Wa auhayna ila ummi Musa an alki bukan lagi an apa untuk melemparkan ya, lupa ayatnya. Bapak saya lupa tuh sekarang ya. Mau ngomong kadang-kadang yang saya omongkan tadi apa itu ya. Wa auhayna ummi Musa an alqihi fil yammi. Betul, an alqihi fil yammi. Lemparkanlah itu ke laut. Tapi di Kairo itu enggak ada laut. Adanya sungai. Tapi sungainya lebar, tidak selebar Brantas ya. Karena di tengah sungai, tengah Kaironya itu pecah menjadi dua. Karena tengahnya ada pulau. Namanya di Jazirah juga. Jazirah itu artinya pulau juga. Ya. Itu ada stadion lengkap, ada apa tempat pameran, lapangan pameran jadi besar. Ya. Maka disebut laut. Lemparkanlah Musa itu ke laut, ke sungai itu. Inna raduhu ilaik. Allah menjamin kami akan mengembalikan Musa itu kepadamu atau bayimu itu kepadamu. Dijamin kembalikan kepadamu. Maka dilemparkanlah benar bayi lakinya yang namanya Musa itu ke laut. Kemudian ternyata Musa itu di bawah arus sungai Nil itu, dan ternyata menurut istilah Jawanya itu utuk marani sunduk. Ya, kutuk marani sunduk. Ya Pak ya. Kutuk marani sunduk. Apa maksudnya itu? Ternyata kalau dilempar misalnya di Gunung Sari itu ngalir terus lewat Wonokromo, menggok mampir di Gerhadi. Kira-kira gambarannya seperti itu. Di Gerhadi itu apa? Ya, itu rumah dinasnya Gubernur Jawa Timur ya. Nah, itu mampir di tepinya Sungai Nil di Mesir itu, dan disitulah istananya Fir'aun. Istananya Fir'aun. Kok mau kutuk marani sunduk tadi ya?
Ini bayi laki ya. Malah kayak nantang Firaun, ayo patenono aku, kira-kira begitu ya. Ternyata apa? Istrinya Firaun siapa namanya? Asyah merayu Firaun, jangan ini barang bermanfaat buat kita besarkan. Nah, betul akhirnya itu tidak marani sunduk, tapi marani apa itu ya? Ya. Jadi akhirnya dibesarkan oleh Firaun dan istrinya di istana. Nah, itu kira-kira wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin itu. Mereka membuat persekongkolan jahat, tapi Allah menggagalkan makar mereka. Dan itu ditohok kira-kira itu ya. Ternyata yang bayi laki dari Israel yang akan meruntuhkan justru dia sendiri yang membesarkan di istananya. Kan luar biasa itu ya, luar biasa. Dibesarkan, ternyata betul dia itulah Nabi Musa akhirnya nanti. Nah, setelah besar ternyata baru sadar. Maka berusaha dikejar-kejar sampai akhirnya lari itu, ya, lari sampai Laut Merah. Mungkin warnanya tetap biru juga, namanya merah, nggak tahu kenapa dulu sebabnya kok disebut Laut Merah ya. Jadi Banyuwangi juga ada Pulau Merah, padahal pulaunya yang hijau gitu, Pulau Merah ya. Tapi sebelum ke Pulau Merah ternyata ada Gunung Emas, sekarang jadi tambang emas itu. Ya. Di Jawa banyak emas-emas semua, tapi emas Jawa yang warnanya coklat kita ini, Mas Zainal Arifin tadi almarhum, Mas siapa, Mas ya. Nah, saat itulah Nabi Muhammad dikejar, kemudian apa? Diberi untuk mengukulkan tongkatnya, maka terbelahlah Laut Merah. Mereka harus nyebrang dengan aman. Firaun belum berhenti, dikejar juga, tapi anehnya Laut Merah, begitu yang Firaun yang masuk, balik aku gak gelem aku, kira-kira begitu ya. Jadi sesuai dengan perintah Allah, aman untuk Musa tapi tidak aman untuk Firaun. Itulah 10 Muharram, 10 asa Asrun, kemudian hari yang itu dikenal dengan Asyura, hari yang sehingga Bani Israel Yahudi sampai sekarang itu ya, memperingati hari itu, hari sangat mulia, sangat besar, karena itu hari itu binasalah Firaun, satu-satunya manusia yang pernah berani mengatakan apa? Mengatakan aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi. Ini ada di dalam surat 28 dulu kita baca ya. 28 ayatnya 7 dan 10. 28 itu surat Al-Qasas ya. Surat Al-Qasas ayat 7, coba kita lihat ayat 7 dulu. Nah, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ih. Yang pertama bukan alki nanti berikutnya ya. Fa idza khifti an fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani
inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Nah. Monggo semuanya. Dan kami ilhamkan kepada Ibu Musa, susukanlah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke dalam sungai Nil. Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah pula bersedih hati, karena sesungguhnya kami akan mengembalikannya kepadamu dan menjadikannya salah seorang dari para rasul. Ya, itu ya. Sungguh kami ilhamkan kepada Nabi Musa. Ini kalau istilahnya para ulama. Kenapa kok tidak kami wahyukan? Ya. Karena preventif, kekhawatiran, dan kalau mewahyukan nanti dianggap Nabi. Ya, dibedakan kalau kepada selain Nabi itu ilham saja. Kalau itu kepada manusia dilengkapi ilham fitri. Kalau kepada non manusia seperti apa misalnya binatang, lebah, itu ilham horizi. Ilham apa? Ilham insting lah kira-kira, insting gitu. Ya. Wa khaina ilan nahli anittakhidhi minal jibali buyutan wa minas syajari wa mimma ya'risun, itu surat An-Nahl gitu ya. Dan kami ilhamkan secara apa tadi? Insting kepada lebah untuk membuat rumahnya di gunung-gunung, juga di pohon-pohonan. Dan apa yang dibuat oleh manusia? Apa yang dibuat oleh manusia itu? Oh, dulu tempat saya, kampung saya itu namanya gelodokan. Tahu gelodokan? Kadang-kadang dari pohon randu yang empuk itu belah dua, dalamnya dilubangi, udah diikat di apa namanya itu. Kalau rumah kemudian ini yang kelebihan, itu apa namanya itu? Ya itu digantung di situ. Ya. Nah. Sekarang dibikin kotak aja, kotak apa namanya, dari triplek aja. Gitu. Dipancing dengan apa itu ya, kalau biar ratunya misalnya itu, maka lebah itu kan ya. Jadi di gunung-gunung juga ada, kemudian di pohon-pohon karena masih ada yang alami di hutan itu kan ya. Yang tidak diternakkan itu saya mencari secara alami saja ya, masih ada di Indonesia itu ya. Kemudian wa mimma ya'risun, yang dibangun oleh patuh pada perintah Allah. Ya. Buatkan kotak, buat manusia mau ya. Itu kepada lebah. Nanti kepada selain lebah ada lagi. Kepada benda mati. Ada enggak kira-kira? Ada. Kepada bumi nanti. Ya, bumi nanti bisa bicara. Membicarakan tentang apa? Ya Allah, aku bersama bapak itu pada tanggal 8 Muharram tahun 1444 ya. Duduk di atasku ngaji ayat Allah. Itu yang kita bapak ibu duduki sekarang itu. Jadi ternyata tanah itu juga merekam perilaku kita. Ayatnya gimana itu? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auha.
pada hari H nanti, hari kiamat ini, bumi ini itu hadithu, membicarakan atau berbicara tentang beritanya. Apa berita itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, ya perilakumu ketika berada di atasnya itu. Oh, kita di atasnya ngaji ya dikatakan ngaji, maling ya katakan maling. Saya percaya bapak itu tanggal sekian, jam sekian, tahun sekian, maling, ngapusi saudaranya. Ya. Ngaku terjadi tembak-tembakan, ternyata enggak. Ngaku ternyata, ngaku mengatakan, oh, nembak orang yang punya tembak, ternyata dia enggak bersenjata. Nanti akan bicara sendiri bumi itu, seperti itu. Ya. Nah, ini kan ada drama hari ini, polisi menembak polisi di rumahnya polisi, diawasi ya oleh polisi. Ini drama ini. Ini kalau ini nanti terungkap, mudah-mudahan terbuka, betul-betul terbuka, tidak seperti biasanya ya. Karena biasanya apa? Nah, biasanya konon tidak drama semua ya, dramanya. Bisa di program lah begitu, sehingga akhirnya yang keluar tidak seperti kenyataannya kan gitu ya. Ini mudah-mudahan sebagai kenyataannya. Sekarang sudah muncul lagi yang tersangka itu, ya, Eliezer namanya ya, apa namanya, Barada, sebentar tak, biar nggak kena Barada. Dengan Komnas HAM bisa jadi bukan dia yang menembak. Dan muncul lagi pengacara. Pengacara itu apa? Ya pembela advokat, bukan penganggur banyak acara. Ya. Pengacara yang mungkin itu ya ditugaskan untuk membela Eliezer, mundurkan diri semua. Jadi bisa jadi itu juga drama juga, ya. Itu yang mungkin yang dijadikan apa kalau saya tumbal katanya, kalau menurut TV tadi mah tumbal, tapi tanda tanya, tidak yakin, bisa jadi. Dan menurut saya itu yang namanya Simanjuntak, siapa namanya? Siapa nih Simanjuntak, pembelanya Yosua ini? Kayaknya namanya kok nama Islam ya? Kamarudin, jadi kamarnya agama. Kalau Komarudin kan bulannya agama ya. Tapi paling tidak pakai din ini kok ya. Biasanya Batak itu kan mayoritasnya non muslim ya, non muslim. Tapi menurut saya luar biasanya pembelaannya, dan memang kayaknya memang saat itu mewakili suku Batak itu. Sehingga akhirnya semua yang pembela-pembela dari Batak itu berdiri di belakang semua. Ya. Nah, kalau ini terbongkar betul, saya kira yang peristiwa sebelumnya yang 50 kilometer 50 km ya, itu bisa jadi juga lebih hebat lagi dramanya daripada ini. Ada Pak yang melihat kata rangkul-rangkulan itu? Siapa itu yang rangkulan itu? Siapa? Ya dua orang ini, yang satu yang
Sambo ini, Ferdi ya, Ferdi Sambo, satunya, lah iya, Sambo dengan siapa itu? Fadil, ya jelas. Fadil tahu kan siapa Fadil itu? Mantan Kapolda Jawa Timur juga. Ya. Dan perangkulannya luar biasa. Sampai kayak sampai cium-ciuman segala dia. Nah, ada apa itu kira-kira? Ada apa ya? Kalau saya mungkin ya mungkin tidak benar ya. Menurut saya ya, saya nggak tahu apa betul waktu terjadi kilometer 50 itu propamnya ketua propam ya sudah dia. Bisa jadi iya dugaan saya, bukan saya. Ya. Sehingga perwangkulan itu kayaknya wah, yang dulu aman, ini aman juga saya kira gitu kayaknya itu ya. Ya kita tunggulah sampai selesai dramanya ya. Itu termasuk wa makaru wa makarallah ya. Kemudian ini wa makaru wa makarallah juga ya. Makar mereka digagalkan oleh Allah ya. Sehingga tidak ada lagi di negeri ini yang namanya makar-makar itu ya, kecuali yang makar di Waru itu makar ya Binangun itu makar terus tapi enggak ada masalah ya. Ya jadi rekayasa itu kita ini penuh dengan itu, di pengadilan juga begitu, di jalan raya juga begitu ya. Di bangunan ini juga begitu juga ya. Artinya kebohongan terjadi di mana-mana ya. Dan El Nusa, pernah dengar PT El Nusa? PT El Nusa itu punya proyek di Saudi Arabia itu ya. Proyek apa termasuk jalan raya, termasuk asrama. Bukan hanya asrama, pendidikan militer Saudi di Dahran. Itu karena proyeknya dimenangkan oleh El Nusa sebenarnya. Tapi mungkin kan sudah terbiasa di sini seperti itu. Katanya besi kita juga dikirim ke sana, besi beton. Nah, akhirnya ketahuan ternyata besi beton ada istilah apa kalau belanja besi beton itu? Banji ya. Yang katanya 11 meter enggak salah ya. Atau 12 ya? 12 ya. Enggak, meternya juga panjangnya 12. Itu kenyataannya kan tidak 12 katanya. Yang 12 mili ya tidak 12 mili. Karena sebagian mili sehingga berkurang. Jadi ya. Nanti ya semennya juga dikurangi dan sebagainya. Lah hasil pembangunan El Nusa ini jadi gedung bangunan. Nah, kemudian dites ditembak gitu. Ternyata biru tembak itu ya. Ya seperti pemisah jalur Malang itu kan beton itu. Kena ban udah amblor semua itu ya. Ya semuanya. Kalau di Saudi itu di Mina itu misalnya pemisah jalur itu kan ada betonan itu ya. Itu truk muatan 30 ton itu enggak apa-apa ternyata itu. Ya. Nah, ternyata garapannya El Nusa itu biar gitu anunya, betonnya. Sehingga langsung diusir, dituntut ya, harus bangkrut, tamatlah riwayatnya dia. Nah, padahal itu di negeri kita itu penuh dengan itu timbangan juga enggak benar, timbangan pasar juga enggak benar, timbangan pengadilan enggak benar, timbangan bangunan juga benar semuanya ya. Ya. Karena umatnya Nabi Syuaib itu hanya karena timbangan diadab habis. Nah, umatnya Nabi Lut apa pelanggarannya? Hah? Homoseksual saja kan habis juga.
Nah, kita semua kita jamak takbrem itu ya. Tidak hanya masa bahkan LGBT. Takaran timbangan di mananya ya. Di jalan raya, di bangunan ini jembatan tahu-tahu amblas ya. Terus apa namanya itu? Pembangunan SD itu apa? SDN Press. Gimana itu SDN Press ya? Baru pakai atapnya ambruk dan lain sebagainya itu ya. Tapi Allah berkenan karena ini umatnya Muhammad tidak saya azab, cukup saya beri jeweran saja. Ya ini kembali tadi ya. Tadi perintahnya tadi ya. Susui lengkapi. Susui apa? Bukan susukan ya, susui. Ya, ya. Kalau susukan itu bisa susukan orang lain. Ibunya sendiri yang menyusui. Susuilah, jangan khawatir. Baru setelah kau susui, kalau sudah cukup kenyang, kemudian fa'in khifti, kalau kamu mempunyai rasa takut, ancaman Fir'aun tadi, fa'alkihi fil yammi, lemparkan ke laut. Lautnya wujudnya Sungai Nil. Di Gayung Sari, di mana Gunung Sari. Ternyata mampir di Gerhadi tadi. Tapi beratnya wala takhafi wala nggak usah khawatir, nggak usah gelisah. Aku yang jamin. Apa jaminannya? Inna radduhu ilaik. Sungguh kami akan mengembalikan anakmu yang kau lempar tadi kepadamu. Bahkan waja'iluhu minal mursalin, dan kami akan menjadikannya sebagai salah seorang rasul. Nah, berikutnya ini cerita Gerhadi. Faltaqatahu alu fir'aun liyakuna lahum aduwan wa hazanan. Inna fir'auna wa hamana wa junutahuma kanu khati'in. Maka disebutlah ia oleh mata Fir'aun yang akibatnya dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Ya. Maka diambil, dipungut oleh Fir'aun tadi, di Gerhadi tadi. Ya, atau keluarga Fir'aun dan keluarganya yang itu nanti oleh Allah dikehendaki atau direkayasa justru akan menjadi musuhnya dan menjadi sumber kebinasaannya, kecelakaannya, kegelisahannya. Jadi dibesarkan di istananya. Dan berikut inna fir'aun wa junwa kanu khati'in, ya. Dijamin oleh Allah perpu mereka seperti itu semuanya salah ya, nggak akan berhasil ya. Nah ini selanjutnya tolong dibaca sendiri ya tentang kisah ini ya. Yang jelas Asyura tadi itu dari ini, peristiwa ini ya. Nah, ketika Rasulullah berhijrah ke Madinah itu menjumpai orang-orang Yahudi di sana berpuasa. Ini Rasulullah berputar-putar bertanya, kenapa kamu kok puasa? Ternyata mereka mengaku itu, ya, kami lebih berhak untuk mempuasakan hari itu, karena itu hari besar yang dari Allah itu, karena musuh Allah yang dibinasakan saat itu. Dan kita juga disunahkan untuk berpuasa Asyura, juga boleh juga tambah yang ke-9 yaitu Tasu'a dan Asyura itu, dan di pahalanya tadi itu. Ya, kita kembali dari sini kembali ke surat apa? Al-An'am tadi yang sudah kita mulai tadi 134 tadi ya.
134. Kemudian pas juga ajal tadi, saya katakan ajal tidak dengan hitungan itu. Ya. Ya. Dan nanti meskipun gelasnya sama, isinya sama, nah habisnya tidak sama. Ada serentak misalnya satu gelas samanya serentak masih sama habisnya, nggak sama. Kenapa kok nggak sama? Kenapa kok nggak sama? Apa? Ya itu beda-beda cara minumnya kita. Ada yang glok-glok entek langsung habis. Ada yang berhenti. Sehingga ajal itu seperti itu kira-kira. Ya. Jadi ukurannya sama, tapi karena penggunaan kita berbeda-beda, maka ajal kita menjadi berbeda. Ya. Sehingga ada yang bisa menjadi 100, menjadi 60, ada yang menjadi 50 dan lain sebagainya. Itu seperti itu kira-kira ya. Ya. Ayat 134 tadi ya. Itu kan innama tu'aduna la'atin tadi. Termasuk janji ajal kita itu pasti juga akan terjadi. Pasti. Berikutnya ditambah lagi dengan menutupnya apa? Wa ma anta antum bimu'jizin. Ajaza yu'jizu artinya asal maknanya membuat pihak lain tidak berdaya. Jadi kamu tidak akan bisa membuat Allah tidak berdaya. Tapi yang dimaksud sini ya, kamu tidak akan bisa merubah ketetapan Allah itu. Allah tetap akan menjalankan ketetapannya. Atau dimaknai lain, kamu tidak akan bisa lari dari ketetapan Allah yang pasti akan datang itu. Ya. Ya. Berikutnya, Qul ya qaumi i'malu ala mana makananikum inni amil fasawfa ta'lamun. Katakanlah, hai kaumku, berbuatlah sekuat kemampuanmu. Sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kamu akan mengetahui siapakah di antara kita yang memperoleh hasil yang baik dari dunia ini. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu kita akan mendapat keberuntungan. Ya. Ini perintah dari Muhammad agar mengatakan kepada umatnya, tentu khususnya kepada orang-orang musyrik Makkah saat itu yang masih saja tidak mau percaya. Ya. Yang penting beliau menyampaikan. Kemudian karena mereka menolak, sudah kalau begitu silahkan. Kamu berbuat apapun sekehendakmu silahkan. Bahkan kalau perlu apapun yang kau miliki, punya kedudukan, karena mereka kadang-kadang meramah untuk menghina Muhammad itu, ya. Mestinya wahyu itu yang berbak kami, ya. Karena Muhammad nggak punya apa-apa, miskin, anaknya anak yatim, tidak kaya, tidak punya kedudukan apapun. Jadi silahkan berbuat apapun kalau nggak mau dalam posisi apapun yang kalian miliki. Sebagai apa misalnya silahkan. Ini i'malu ala makanatikum, ya. Nah saya tetap, karena saya diperintah seperti itu, biarkan saya berbuat apa yang ya diperintahkan kepadaku. Kalau kamu sudah menolak silahkan. Ini kira-kira
Kalau ada perintah seperti itu, kira-kira ada makna apa yang tersirat di situ? Ya wis terserah, kadang-kadang itu ya. Sudah dinasihati jangan gini, tapi ternyata ngotot enggak. Ya wis terserahmu. Apa kira-kira di balik itu? Apa? Ya. Ya kira gampangnya ya akibatnya rasakno dhewe kira-kira begitu ya. Ya. Rasa akibatnya rasakan sendiri. Ya. Ini amil, saya tetap berusaha ini. Nanti sama sekali lihat akibatnya kayak apa. Apalagi berikutnya ini. Ya. Fasaufa ta'lamun, sebenarnya itu ancaman itu. Silakan seperti itu, sakaremu wis ya. Tapi nanti kamu akan tahu sendiri akibatnya. Fasaufa ta'lamun. Ya. Ya. Jadi banyak sekali ayat Al-Quran seperti ini. Bahkan kadang kalimat berita tok. Misalnya tentang perintah suatu, akhirnya itu Allah Maha, misalnya apa misalnya. Itu hanya karena berita, tapi ancaman juga maknanya itu. Ya Allah Maha mengetahui itu maksudnya awas ya. Nah, Allah tahu semua, nggak akan bisa lari kamu dari sana, maknanya seperti itu. Nah, ini juga seperti itu ya. Bahwa tak lamun kamu akan tahu sendiri akibat pilihanmu sendiri, akibat salahmu sendiri. Ya. Man takunu lahu akibatud dar. Siapa yang akan mendapatkan akibat dari perbuatannya nanti di darul akhirah itu. Jadi karena perbuatanmu kamu milih itu, misalnya saya ajak sini kok tidak mau, ya nanti lihat sendirilah, nanti kamu akan tahu apa akibat akhir daripada pilihanmu itu. Yaitu apa? Innahu la yuflihudz zalimun. Berarti kalau kamu tetap memilih yang zalim, tidak patuh, ya. Padahal setiap orang zalim pasti tidak akan pernah berhasil, tidak akan pernah berbahagia, tidak akan pernah selamat. Innahu la yuflihudz zalimun. Berikutnya ada panjang ini ya. Wa ja'alu lillahi mimma dzara'a minal harthi wal an'ami nasiban. Wa qalu hadza lillah bi za'mihim wa hadza li syurakaina. Fama kana li syurakaihim fala yasilu ilallah. Wa ma kana lillah fa huwa yasilu ila wa huwa yasilu ila syurakaihim sa'a ma yahkumun. Dan mereka memperuntukkan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah. Lalu mereka berkata sesuai dengan prasangkaan mereka, ini untuk Allah dan ini untuk berhala-berhala kami. Maka sajian-sajian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala mereka tidak sampai pada Allah, dan sajian-sajian yang diperuntukkan bagi Allah sampai kepada berhala-berhala mereka. Amat buruklah kata mereka itu. Ya. Mereka itu menjadikan ya hasil tanaman mereka dan juga hasil ternak mereka. Apa di Mekah itu ada tanaman? Ada juga, meskipun tidak banyak sebanyak Madinah, ya, sebanyak Taif, betul ya. Karena bagaimana juga yang namanya tanaman itu ternyata kebutuhan
pokok kita, tanaman. Ya. Oh, tanaman tidak ada, itu kira-kira gimana kira-kira? Bisa hidup kita? Ya. RW saya baru saya baca ini, ada tulisan pelang baru dipasang. Bayangkan kalau semua tanaman nggak ada tuh habis, apa yang akan terjadi? Ternyata tanaman itu sumber makanan kita juga dari tanaman ya, iya kan? Bahkan minum juga ternyata iya. Karena air hujan itu diserap tanah itu, tanah yang ada tanamannya. Oh, ada tanamannya nggak bisa tersimpan, langsung amblas. Makan minum juga dari itu juga akhirnya. Ya. Kok gunung gundul ya seperti kita ini akhirnya banjir di mana-mana karena gunungnya digunduli. Salah satu saja akibatnya. Juga ada lagi selain makan minum apa dari tanaman itu? Oh, itu yang lebih vital malahan ya. Tanpa oksigen kita bisa hidup. Oh, tanpa makanan kira-kira bisa berapa hari hidup? Tanpa air juga bisa hidup beberapa hari. Oh, tanpa oksigen bisa hidup sehari? Hanya hitungan menit barangkali tanpa oksigen. Dan kita baru merasakan itu, diingatkan pandemi yang lalu ya. Kita oksigen itu sangat dibutuhkan. Ternyata sudah saya sampaikan apa belum? Ternyata kebutuhan beroksigen itu nilainya berapa? Saya nggak bawa catatan saya, tapi intinya ada tuh masih cari. Sudah saya pindah di sini, teman mencari nggak pakai nomor halaman jadi repot kan ya. Tapi yang jelas ada ya catatan saya itu ya. Saya ada, pas ini, oksigen dan nitrogen. Ya, saya bacakan ya. Oksigen tiap hari itu butuh 2.880 liter per hari. Nitrogennya lebih banyak 11.376 liter. Harga normal oksigen itu ya. Per liter untuk oksigen itu 25.000. Nah, kemarin kalau habis oksigen, lari ke sana kemari, harga dinaikkan lagi. Kalau nitrogen lebih murah, tapi tubuhnya lebih banyak 11.000 tadi. Oksigen tidak sampai 3.000, kalau ini hampir 11.500. Ini per kilonya, per liternya ya. 950, 10.000 lah. Sehingga harganya per hari itu 2.280 liter kali 25.000 itu ada 72 juta rupiah oksigennya per hari 24 jam. Nitrogen 11.276 kali 950 113 juta 191.200 rupiah. Ini perharinya itu ya, perharinya tadi ya, yang oksigennya 72 juta, yang nitrogennya 113 juta lebih. Jadi berapa itu? 12 sudah hampir 200 juta per hari. Kalau per bulan itu ternyata total itu ya baru oksigennya saja itu ya itu bukan dua-duanya 125 85 kali 30 5,5 miliar satu bulan oksigen dan nitrogen kita itu.
Pernah mendapat tagihan rekening 5,5 miliar per bulan? Ya, ya. Kalau per tahun berapa? Per tahunnya itu kali 12, jadi 67,5 miliar. Itu nilai oksigen kita dan nitrogen yang itu datangnya dari tanaman. Masya Allah, itu ya. Nah, sekarang dari dunia fauna, binatang, ya, kita protein hewani dari dia, susu dari dia, untuk menyuburkan penyumber oksigen, penyumber bukan penyumber apa namanya, penghasil oksigen nitrogen tadi kita pupuk dengan kotorannya itu. Nah, semuanya dari siapa itu? Dari Allah, tanpa rekening gitu ya, gratis ya. Tapi ini tadi mereka jadikan yang hasil pertanian itu hasil apa namanya ternaknya tadi. Nah, ini yang untuk Allah, ini yang untuk berhala mereka itu. Bahkan kadang beleh sapi untuk berhala kan itu. Nah, itu pun masih seperti itu pun nanti masih beda lagi apa katanya? Ya. Yang untuk berhala mereka, yang untuk Allah, ini untuk Allah misalnya disisihkan. Tetap saja ini juga diambil lagi untuk berhala. Ini yang apa namanya? Famakana ya, lillahi fala yasulasilillah famakana li syurakaihim fala yasulallah. Yang diuntukkan berhala mereka pasti tidak akan sampai pada Allah. Berhala. Sebaliknya, yang ini katanya itu Allah, tapi akhirnya ya diambil juga untuk berhala. Kemudian berikutnya, sa'ama yahkum, jahatnya hukum mereka itu. Yang untuk Allah dan untuk berhala mereka, tapi yang untuk berhala mereka sebenarnya nggak akan sampai pada Allah ya. Apalagi mereka sengaja juga mereka tidak diberikan mereka benar untuk berhalanya itu. Sa'ama yahkum, jahatnya mereka itu. Ini kok Allah ya? Bisa kaitkan dengan kondisi sekarang. Apa orang musyrik jahiliyah itu mengenal Allah? Mengenal Allah. Allah itu siapa? Gitu. Menurut bapak-bapak sekalian, ibu sekalian. Allah itu siapa? Siapa? Rabbul Alamin. Ya betul. Ya. Jadi Allah itu Tuhan yang hak. Selain Allah tidak akan disebut dengan Allah. Dan orang musyrik Mekah itu juga kenal Allah itu. Ayatnya banyak. Wa in sya'allahu man khalaqas samawati wal arda la yaqul. Kalau mereka kau tanya siapa menciptakan, jawabnya pasti Allah. Siapa menurun hujan dari langit, jawabnya pasti Allah. Jadi mereka sebenarnya kenal Allah itu. Makanya tadi ya. Kalau ditanya loh, kamu kok nyembah berhala, patung? Mana bunu illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Jawab mereka apa? Kami tuh enggak nyembah ini. Ini hanya perantara. Hanya agen saja, sementara untuk lebih mendekat kami dengan, jadi ke Allah itu perlu perantara, ya. Perlu broker ya.
Perlu apa ya kira-kira ya? Perlu koneksi. Nah, perlu koneksi. Mau ngadap gubernur punya koneksi siapa? Oh, biar cepet gitu ya. Saya kapan itu mencoba saya Pak ya. Ternyata SIM saya itu habis. Pas saat itu ternyata itu ada krisis SIM. Nggak siap dengan SIM itu. Ya. Biasanya kan bisa di mall mana di sana ya. Bahkan di Bank bukan Geraha Jatim apa nama itu. Itu kan ada. Ternyata saya mencoba yang ke mall mana itu. Yang dekat ujungnya Pemuda itu apa namanya itu? Kalau dari Kali Yasin, Basuki Rahmat, kiri jalan. Tunjungan Plaza itu. Kan di sana ada SIM juga. Ternyata tutup saat itu. Tempat lain tutup semua. Terus harus ke mana Kolombo tuh. Ya. Dah. Baik, saya ke sana Kolombo itu. Sampai di sana pagi itu, antrinya udah sekian. Ditanya, Bapak masih berapa lama lagi habisnya? Masih 1 bulan. Oh pulang aja, pulang Pak. Kenapa? Oh. Saya kurang 2 hari aja nggak boleh, yang kurang sehari tok baru boleh. Baru antrinya ratusan itu. Ya sudah. Terus saya mencoba yang lain semuanya tutup semua seperti itu, nggak ada yang jadi. Hanya di Kolombo tok. Akhirnya saya mencari cara liuqarribuna ilallah zulfa ini ya. Cari koneksi begitu. Akhirnya sebenarnya kalau saya misalnya, tapi menurut saya masa jaluk yang gubernur. Ya. Karena gubernur itu pernah jadi mahasiswa saya, jadi saya ternyata mudah saja kalau mencari itu sebenarnya ya. Saya coba hubungi Pak Isa, ada yang kenali Pak Isa. Isa itu yang penyiar SS itu. Ya, anaknya di pondok mana wangi ini, Prian itu. Pak Isa, sampean kan duwe itu geni. Itu geni ya. Aku jawab tolong apa? Ini masalah SIM ini. Bali punya koneksi lagi ke siapa itu. Ternyata Pak Isa telepon betul ke Kapolres. Akhirnya dijanjikan betul Pak Kapolres mungkin kontak kepada ininya dan samsatnya itu. Ya Pak, ditunggu tanggal sekian ya begini. Terus akhirnya datang betul sana. Ternyata sudah tunggu betul turun saya terus disuruh masuk lewat belakang, samping ini nggak antri, sini langsung masuk ke dalam itu. Tapi sebelum itu saya ketemu dengan Pak bukan Khairul Anam, siapa namanya, lupa saya. Ya anak buah di LPP ini, guru terjemah Al-Quran itu, ya. Istrinya orang Mojosari situ. Ya. Saya nunut pisan mama, lu saya mau ke Kolombo. Kenapa begini? Aku tak ikut melu. Ngajak anaknya pisan waktu itu, anaknya sana. Ya. Dia mati, akan mati. Kalau anaknya belum punya, C juga punya, A juga punya. Masuk. Ternyata ini semuanya dapat ini. Belum tanpa C, nggak punya aja bisa langsung A gitu ya. Sudah itu ya sudah selesai semua, jadi sudah langsung jadi itu terima. Ya. Kita membayar. Membayar? Nggak usah bayar Pak, gratis. Gratis 5 SIM itu. 5 SIM ya. Itulah kalau urusan dunia. Nah, ada koneksi ya.
Kepada Allah ada koneksi enggak? Ayatnya ada, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Ayatnya itu, ayat apa, surat apa itu? Apa? Masa Al-Maidah ingat saya bukan, Pak? Al-Ahzab ingat saya. Atau Al-Maidah ya, lupa saya. Hei orang yang beriman, bertakwa Allah dan carilah wasilah. Ya, wasilah seperti koneksi, perantara. Ya. Waktu ilahil wasilah itu. Maidah berapa? 25 ya? 35. Berapa? 35. Oh berarti sudah ya, sudah lewat kita pelajari ya. Ya. 135 juga? 35. Oh 35 toh. Ya, 35. Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu wa ya betul wabtaqu ilail wasilah sabilillah. Carilah wasilah. Nah, wasilahnya ini apa? Kalau tadi di dunia bisa seperti itu. Siapa gubernur sekarang? Oh gubernur pernah jadi mahasiswa saya, gampang saja kira-kira begitu. Pak Karwo juga pernah juga. Ya. Apa wasilah seperti itu? Berwasilah pada Sunan Ampel misalnya, Sunan Kalijogo, Sunan Kalijaga ini terakhir. Mungkinkah seperti itu kepada Allah? Tidak. Ya. Yang di sini nanti ada perbedaan. Ya. Kalau wasilahnya itu yang disepakati ulama. Wasilahnya itu ada dengan amal soleh, semua sepakat. Jadi misalnya kita ingin selamat dari bencana, misalnya saya banyak puasa, saya banyak infak, zakat, sedekah, itu benar, disepakati. Tapi ada yang pendapat kepada orang-orang soleh, orang soleh. Itu ada kesepakatan, yaitu apa? Kalau orang solehnya masih hidup, sepakat boleh. Ya, apalagi pada Nabi. Ya. Tapi orang soleh sudah meninggal, ini jadi perbedaan. Misalnya ke Sunan Ampel misalnya, itu ada yang pandangan tetap boleh. Dan alasannya apa? Kalau boleh itu kenapa kira-kira? Padahal orang mati tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk dirinya aja nggak bisa, kecuali sudah diperbuat dulu waktu hidup. Alasannya apa? Bagi mereka yang membolehkan ini, karena mereka itu matinya mati syahid. Dalam Al-Quran mati syahid itu tidak mati. Wala tasbun qutilu fi sabilillah amwat bal ahya'un itu ya, pertemuannya itu. Nah. Sementara tidak membolehkan semua mati, siapapun termasuk Nabi kalau sudah mati semua. Karena haditsnya roh tegas. Sudah idama atau Adam dan terputus sama sekali kecuali 3 jalan itu. Terjadilah perbedaan di sini. Ya. Sehingga buat kita ya ada 2 pilihan. Kalau orang awam, tapi ini masalahnya bukan masalah fikih, masalahnya masalah akidah. Sehingga ada yang lebih baik, masalah akidah jangan nyerempet-nyerempet bahaya. Ya. Lebih aman sudahlah, pokoknya kalau sudah meninggal siapapun orangnya, jangan minta wasilah kepada mereka, itu pasti aman insya Allah itu. Tapi kalau tadi spekulatif, bisa aman, bisa tadi bisa malah menjerumuskan karena apa enggak menyekutukan Allah dengan itu, sehingga ada yang berpandangan seperti itu. Ya. Nah kalau ingin yang paling aman ya pilih saja, sudah janganlah kira-kira begitu. Ya. Termasuk Syekh Al-Azhar sekarang ini menganggap boleh kali pada Rasulullah.
kepada Rasulullah. Karena yang dijanjikan memberikan syafaat itu Rasulullah. Tapi memang ayatnya dan Rasulullah pun memohonkan ampun gitu. Memohon ampun, Pak Rasulullah sekarang memohonkan ampun. Apa enggak dulu waktu itu permasalahan lagi. Tapi anehnya Syekh Al-Azhar pun kalau kepada Rasulullah membolehkan. Ya, jadi bab wasilah ini kalau wasilah dunia ya itu boleh saja. Tapi kadang juga bisa jadi menjadi tidak adil juga. Kenapa tadi orang lain antri aku enggak bisa antri? Langsung nyelonong aja itu ya. Apa tidak mendalimi orang lain kira-kira begitu ya. Jadi rasanya saya juga mendalimi orang lain juga. Ya. Tapi kalau saya suruh antri juga nggak tahan, mana tahan gitu ya. Berapa hari antrinya dan sebagainya. Ya. Sehingga saya mengambil jalan itu. Mudah-mudahan diampunilah kezaliman saya itu ya. Karena tidak bisa lari dari kondisi itu. Dan saya juga tidak nyogok. Ya, nggak nyogok kan Pak? Kalau nyogok juga bisa kan? Beli itu. Kalau sekarang katanya sudah jutaan kan sekarang. Satu SIM itu jutaan, bener Pak? Nggak ada yang pernah ngambil. Beli. Ya. Apa? 1 juta ya. Apa C apa A? A apa C Pak? A ya, 1 juta ternyata ya. Nah, kalau saya 5 berarti 5 juta mestinya. Ya nyogok kita juga tidak boleh. Jadi kalau di dunia secara umum boleh, tapi kalau mendalimi pasti juga ada perhitungan lain juga. Ya. Tapi yang jelas kita tidak niat mendalimi, ada keterpaksaan, ya. Kalau saya berhari-hari harus antri, mulang barang ya apa mulang, sudah meninggalkan ini dan sebagainya itu ya. Jadi saya kira ini Bapak Ibu sekalian kajian kita hari ini hanya berapa ayat ya? 1 ayat dok ya. 1 ayat tadi, tapi kan ada tadi saya tentang Fir'aun dan lain sebagainya ya. Dan nanti saya kira juga pernah kita singgung juga yang akan datang ya. Fir'aun setelah tenggelam itu ternyata bertobat ya. Bukan setelah tenggelam, menjelang tenggelam ya, menjelang tenggelam bertobat juga ya. Dan itu ada ulama besar yang meyakini bahwa Fir'aun benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Tapi mayoritas mengatakan taubatan kumatan. Enggak kumat dong, sudah enggak mungkin lagi ya. Tapi taubatnya sudah terlambat. Sudah apa namanya? Bukan enjoy time ya. Sudah kelewat malah sudah enggak bisa tobat ya. Itu nanti ada dalam surat Yunus. Mungkin tasambunan situ ayatnya 90 ya. Fir'aun pun akhirnya terpaksa bertobat karena menghadapi yang innama tu'adunya la'atin tadi. Sebelumnya mengaku Tuhan yang maha tinggi, mestinya enggak mati kan? Ternyata begitu akan mati temenan terpaksa kapok tenan aku, kira-kira begitu ya. Sehingga tobatnya tobatan tidak nasuhan tapi tobatan nasionalan atau tobatan dan lain sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Saya kira ini Bapak sekalian dan Ibu yang kita kaji hari ini dan ada hikmah dan manfaat kita semua ya. Wallahu a'lam. Monggo. Apa? Takmir, yang ini tadi, yang ini, ya tapi ini kok udah lewat. Oh ini pertanyaan bawahnya enggak salah dia. Apakah sebutan nama latihan kurban untuk kegiatan TSB tersebut itu sesuai syariat? Ya. Apakah sebutan nama latihan kurban
bukan kurban. Ini kalau latihan kurban apa sesuai dengan syariat gitu ya. Ya. Kalau saya berpendapat wallahu alam ya. Syariat sendiri itu turunnya tidak sekaligus, bertahap. Misalnya pengharaman khamr misalnya. Pertama boleh dulu karena mereka sudah terbiasa hidupnya sudah nggak bisa pisah dari itu. Maka turun ayat. Ya. Ayatnya bagaimana itu? Wa min samaratin nakhil wal a'nab tattakhiduna sakaron warizqan hasanah. Dan kalian semua menjadikan dari kurma dan anggur sebagai sarana untuk mabuk-mabukan, tapi kamu juga dapat rezeki yang halal, rezeki yang baik dari itu. Boleh. Ya. Berikutnya diberitahu. Itu ada manfaatnya, namun juga ada madaratnya. Tetapi manfaatnya atau madarat jauh lebih besar dari madaratnya, masih boleh. Ya. Apa? Lah madaratnya lebih besar dari manfaatnya, masih boleh. Ya. Berikutnya ada undangan. Diundang oleh Abdurrahman bin Auf, orang kaya ya. Pesta ya. Karena masih boleh tadi. Ya, guanya ada homernya. Mabuk. Pas mabuk azan, ada azan panggilan. Ya mereka berangkat berjamaah haji. Nah, yang imamnya kononnya itu bacanya surat Al-Kafirun, mestinya la a'budu ma ta'budun. Aku menyembah yang kamu sembah. Jadi berubah dan enggak sadar. Baru turun. La taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan mabuk dan jangan ketika waktunya sudah dekat waktu sholat. Sudah mulai ada larangan sedikit. Nah, setelah itu sudah siap dengan itu, berikutnya titik akhirnya. Innamal khamru wal maisiru wal ansab. Sekarang juga sudah tinggalkan sama sekali itu. Semuanya itu haram. Jadi bertahap. Sehingga kalau tadi itu tahapan pertama kali tentang korban berlatih, menurut saya sejalan dengan syariah, bukan bertentangan dengan syariat. Ya. Tapi jangan korban selamanya seperti ini, urunan terus, gitu. Ya. Namun demikian, ya ternyata kalau saya membenarkan apa yang disamakan oleh yang almarhum itu Ali Jabir, di Rasul berkorban setiap korban 2 kambing kan, hadza ani wa hadza an ummati. Jadi kalau memang tidak mungkin untuk mampunya hanya 1, ya sudah, niat saya untuk hak keluarga kambing ini. Kalau memang tidak mampu masing-masing 1, ya. Tentu kalau bisa masing-masing 1 lebih afdal kalau saya begitu ya. Ini kan kadang-kadang ada yang menyalahkan, enggak penuh dan sebagainya, gitu ya. Kayaknya ribut. Padahal kalau masalah fikih itu lebih ringan. Bahkan Mufti Mesir pernah menyatakan kalau ada perbedaan seperti itu dalam fikih, ya, bagi orang awam boleh pilih berdasarkan yang paling enteng. Yang paling enteng kenapa kok boleh? Yuridullahu bikumul yusra wa la yurid. Ada dalilnya juga. Allah main kemudahan buat kesulitan. Yasiru wa la tu'asiru basyiru atau hadis Rasul. Permudah jangan kau persulit. Ya. Itu. Tapi kalau saya Pak Profesor Toha Hussein, bukan Toha Hussein, Ibrahim Hussein, itu dulu pernah jadi salah satu ketua MUI.
pendiri PT IKI dan IIKI, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran di Pasar Jumat Ciputat itu, dan IKI itu untuk khusus perempuan. Kalau ditanya tentang hukum, beliau itu ditanya tentang hukum, saya tanya, minta yang haram atau yang halal? Kalau yang halal tak golek ini dalil yang halal, kalau haram tak golek dalil yang haram. Ya, kayak jual makanan aja dia. Ya. Kamu enak, sih murah, paling larang kita kata begitu. Tidak seperti itu deh. Tapi tadi memang syariat itu tahapannya seperti itu. Kalau yang beri tahapan ini tadi niatnya benar-benar supaya membiasakan itu, bukan berhenti di sini Pak ya, lanjut. Saya kira tidak bertentangan dengan syariah. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini Bapak sekalian ya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. La nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syaqati wan nar. Allahumma ja'al Qur'ana hujjatan lana la 'alaina wa dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu wa tadabburahu ana'il wa tarafan nahar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Udkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahil alamin bila taufiq hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.